Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Muharram ini bisa berjumpa kembali dalam majelis Quran. Semoga ayat-ayat Al-Quran yang kita baca pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kaidah daripada bulan suci adalah semua kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana juga maksiat dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kita masuk tahun baru ya, 1444 Hijriah. Moga-moga bertambah baik ya, dan semangat hijrah itu senantiasa melekat dalam diri kita, yaitu berpindah dari pada suatu yang buruk menjadi suatu yang baik, dan dari yang baik menjadi lebih baik, dan dari yang lebih baik menjadi yang terbaik ya. Dan itulah spirit fastabiqul khairat, senantiasa meningkatkan kebaikan kita. Baik teman-teman sekalian, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sampai di surah An-Nazi'at. Berapa? Bun ini operator masa lupa. 16 ya. Berarti idnadahu rabbuh. Salam. Idnadahu rabbuh bil wadil muqaddasi tuwa ya. Baik, coba kita untuk mengawali kita murojaah dulu bergantian dari ayat 1 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Wan nazi'ati gharqa. Nadanya pas apa benar berarti? Saya ulangi lagi ya. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati nashqa. Was-sabihati sabha. Was-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. تتبعها الرادفة أبصارها خاشعة أإذا كنا عظاما نخرة فإنما هي زجرة واحدة هل أتاك حديث موسى Baik, alhamdulillah. Jadi dari surah An-Nazi'at ini ada satu kisah yang Allah angkat sebagai penghibur untuk Nabi dan sebagai motivasi ya, untuk Nabi SAW ya, yaitu kisah perjuangan Nabi Musa alaihissalam ya, menyelamatkan penjajahan, menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan yang dilakukan oleh Fir'aun ya. Dimana kita tahu sampai berabad-abad bangsa Bani Israel, kaum muslimin Bani Israel saat itu terkungkung dalam penjajahan Fir'aun, diperbudak ya, dipaksa membuat piramid dan seterusnya. Hingga akhirnya datanglah Nabi Musa sebagai penyelamat. Dan uniknya apa? Nabi Musa adalah anak daripada Fir'aun. Ya kan? Nabi Musa adalah anak daripada Fir'aun, anak angkat, ya kan? Anak angkat daripada Fir'aun ya. Ya. Beliaulah menjadi penentang. Jadi memang disitulah memang yang yang kita pihak adalah kebenaran ya, bukan yang kita pihak adalah
apa istilahnya, ikatan keluarga, karena teman dan enggak. Tapi karena kebenaran, siapapun yang tidak berpihak kepada kebenaran maka harus ditindak seperti itu ya. Nah, itulah prinsip keadilan. Sampai Nabi mengatakan apa? Lau kanat Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan putriku sendiri yaitu Fatimah itu yang mencuri, maka aku loh ya, Nabi Muhammad yang akan memotong sendiri tangannya. Nah, disinilah identitas hukum dalam Islam. Ya, tegas. Adil tanpa pandang bulu ya. Subhanallah. Baik. Berikutnya kita akan lanjutkan 16 ya. Nah, kemudian masih dalam kisahnya Nabi Musa dan adanya puasa Muharram yang kemarin kita jalankan itu terinspirasi dari kemenangan yang diraih oleh Nabi Musa. Ya, kenapa Nabi Muhammad itu berpuasa Asyura dan menganjurkan umatnya untuk berpuasa Asyura? Bahkan ada satu keutamaan yang puasa di hari Asyura, satu hari itu menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun. Karena apa? Di hari itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa melawan Firaun. Dan di hari itu pula Allah menghancurkan Firaun sehancur-hancurnya. Jadi bisa dikatakan bulan Muharram adalah bulan perjuangan dan bulan kemenangan. Dan ini unik ya. Kenapa berdampingan bersamaan dengan bulan Agustus ya? Bulan kemenangan juga dan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya. Subhanallah. Maka kita ini semangatnya double ya. Semangat Muharram, semangat Agustus ya. 77 tahun merdeka ya. Tentunya harus lebih baik ya, seperti itu. Baik. Kemudian di ayat 17 Allah perintahkan idhhab, sampean pergi ya, berangkat wahai Musa. Setelah 40 hari Nabi Musa itu di Bukit Tursina ya. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashr. Dan kami telah janjikan pada Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu di lembah tua di Gunung Tursina, yaitu 30 malam ditambah 10 hari. Fatama miqatu rabbih 40 lailah. Maka sempurnalah masa Nabi Musa menerima wahyu Taurat itu secara sempurna itu 40 malam. 40 malam. Dan ini perbedaan antara kitab-kitab sebelum Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu turun selama 23 tahun ya, berangsur-angsur. Sedangkan kalau kitab Taurat dan Injil itu turun sekaligus, langsung lengkap. Langsung lengkap. Nah, Al-Qur'an itu turun selama 23 tahun pelan-pelan ya. Pelan-pelan berdasarkan kejadian dan tantangan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah 40 malam di Bukit Tursina di lembah tua yang suci itu, Allah perintahkan idhab. Nah, sekarang kamu berangkat ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Innahu tagha. Oh, Masya Allah, ahlan. Hajan mabrurah, Masya Allah. Wa dhamman maghfurah, insya Allah. Dr. Anas. Luar biasa. Tambah gemuk ya. Makanya saya pangling ya pas salaman itu. Ya, yang jelas ada yang beda gitu ya. Ya, kepalan tangannya itu lebih kuat gitu loh. Ya, subhanallah. Ternyata habis pulang dari Tanah Suci, Dok. Saya tadi baru tahu, dikasih tahu sama calon haja Bu Eni ini. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi Allah perintahkan pada Nabi Musa, idhab, engkau berangkat, pergi ila Fir'aun ya, kepada Fir'aun. Innahu tagha, sungguh dia telah melampaui batas ya. Nah, di sini ada pelajaran yang banyak sekali ya. Di antaranya adalah perintah untuk berdakwah. Nabi Musa setelah mendapatkan wahyu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Bahkan dakwah di sini langsung kepada kerabatnya. Jadi dakwah itu yang paling prioritas adalah dakwah kepada keluarga. Kalau yang mendapatkan ilmu adalah suami, sampaikan kepada istri. Kalau mendapatkan ilmu adalah istri, sampaikan kepada suaminya. Kalau orang tua kepada anaknya, ya. Anak kepada orang tuanya. Sama seperti Ibrahim, ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidu asnaman alihah, itu potret bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya Uzair, ya.
Dan itulah dakwah seorang anak pada orang tua adalah kebaktian yang paling tinggi yang dipersembahkan oleh anak untuk orang tuanya, bukan harta, bukan apa ya. Kalau seorang anak ini mampu memberikan dakwah, memberikan pengertian pada orang tuanya, itu adalah satu kebaktian yang luar biasa, menyelamatkan orang tuanya daripada kesesatan. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim, ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ya wahai ayahku, telah datang ilmu kepadaku yang tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah ilmu yang telah aku dapatkan. Ahdika siratan sawiya, aku akan gandeng engkau menuju jalan yang lurus. Jadi kita mendakwai orang tua, nasihati orang tua. Tentunya kalau menasihati orang tua tentunya dengan cara yang paling waqula lahu qaulan sadida, qaulan ma'rufa ya. Berkata yang baik, yang halus kepada orang tua. Baik. Juga ini juga bisa diambil pelajaran yaitu dakwah kepada sang penguasa ya, dakwah kepada penguasa, menyampaikan amar ma'ruf kepada penguasa ya, mengambil peran istilahnya kontrol kepada penguasa, memberikan nasihat, memberikan masukan, kritikan, seperti itu ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Karena itu Nabi mengatakan apa? Ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman la ya Rasulullah, kami berkata, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat untuk Allah, taat pada Allah. Nasihat pada Nabi, taat pada Nabi. Nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, maksudnya apa? Mengingatkan mereka ya kalau mereka salah, mendukung mereka kalau mereka benar ya. Wa li a'immatil muslimina wa amatihim, dan secara umum pada seluruh kaum muslimin. Jadi kalau ada pemerintah salah, jangan didiamkan ya. Kita kasih nasihat itu. Yang penting tidak dicemooh ya. Nanti kena ITE ya. Oke, kasih nasihat. Oke. Baik. Faqul hal laka ila an tazakka. Sampaikan ya, sampaikan kepada ayahmu, ayah angkatmu tadi itu, yaitu Firaun yang melampaui batas itu. Hal laka, wahai ayahku, maukah engkau ila an tazakka, aku ajak ya kepada suatu yang bisa membersihkan engkau dari dosa-dosa, yang mensucikan dirimu dari kotoran maksiat dan dosa. Dengan halus sekali ya. Wa ahdiyaka, dan kalau engkau mengikuti aku wahai ayah angkatku, aku akan memberikan hidayah, petunjuk kepada engkau. Ila rabbika, sampai engkau menemukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah sang Khaliq ya. Fatakhsha, dan engkau menjadi orang yang bertakwa. Jadi dari ayat yang ke-19 ini bisa kita ambil pelajaran, orang yang mendapatkan hidayah itu indikasinya adalah dia memiliki rasa takwa dan khasyah kepada Allah. Dia semakin memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah indikasi ciri orang yang mendapatkan hidayah. Semakin orang dia berani kepada Allah, semakin berani meninggalkan perintah Allah, semakin berani menerjang larangan Allah, itu tanda dia ini semakin jauh dari jalan yang lurus gitu ya. Fa'arahul ayatal kubra. Maka Allah pun tampakkan di hadapan Firaun ayatal kubra, tanda-tanda yang besar ya. Apa diterangkan ya? Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israil. Ya. Wahai ayah angkatku, aku telah datang kepada engkau dengan bukti yang nyata dari Allah, maka lepaskanlah ya, bebaskanlah Bani Israel daripada penjajahan yang kau lakukan ya. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin ya. Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya ya kan, ternyata tongkatnya tadi berubah seperti menjadi ular ya, yang menelan semua sihir-sihir yang dilakukan oleh Firaun ya. Kemudian fa'alqa 'asa fa idza hiya thu'banun mubin wa naz'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin, dan beliau mengeluarkan tangannya dari sakunya, ternyata apa? Tiba-tiba tangannya terpancar cahaya. Ini adalah sebagian daripada mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa. Itu adalah tanda yang besar dari Allah.
Fakadzdzaba wa 'asa. Akan tapi sudah jelas nampak mukjizat di depan mata Firaun, tetap dia kadzdzaba, mendustakan, wa 'asa, dan tetap maksiat kepada Allah. Tsumma adbara yas'a, kemudian Firaun malah berpaling, yas'a, malah merencanakan tipu muslihat, ya. Ditahan itu Nabi Musa dan Harun, kemudian diundang semua tukang sihir yang paling top, ya, di seantero Mesir, kemudian diadu, ya kan. Wajah as-sahratu Fir'aun, inna lana al-ajran in kunna nahnul ghalibin. Hei Fir'aun, kalau kita ini menang melawan Musa, apakah kita nanti mendapatkan hadiah yang besar? Qala na'am, oh pasti. Alright. Qala na'am, wa innakum laminal ghalibin, ya, laminal muqarrabin. Pasti, ya, kami akan berikan hadiah untuk kalian yang menang, ya, dan kalian akan mendapatkan jabatan yang tinggi di dekat Firaun, ya. Maka tukang sihir tersebut mulai, ya, menampakkan sihir-sihirnya, ya. Kemudian fa'alqa 'asa, ya, wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'mal. Dan akhirnya, ya, Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah melemparkan tongkatnya, tongkat yang menjadi ular, dan menelan semua tali-tali yang dimiliki oleh tukang sihir tersebut yang nampak terlihat seperti ular. Sehingga apa? Hancurlah sihir-sihir yang dilakukan oleh pasukannya Fir'aun. Nah, akhirnya apa? Qalu amanna birabbil alamin. Akhirnya karena kalah, mereka mengakui, oke, sekarang saya beriman kepada Tuhannya Musa, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Firaun marah. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum. Apakah kalian kemudian beriman, ya, kepada Tuhannya Nabi Musa sebelum aku izinkan? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Ya, tak hukum kamu, tak potong, tak cincang kamu, ya, secara bersilang, ya. La uqatti'annakum aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Jadi tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong. Itu eksekusi, ya. Tapi apa jawaban tukang-tukang mu'alaf, ya, mantan tukang sihir Fir'aun ini, Pak? Qalu inna ila rabbina munqalibun. Udah, kami enggak takut mati. Kalaupun kami mati, kami kembali kepada Allah, ya. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, kata tukang sihir Fir'aun ini, anugerahkanlah kepada kami kesabaran memegang kebenaran ini, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Ini ceritanya lengkap sekali, ya, subhanallah. Tapi dalam surah An-Nazi'at ini diringkas, ya, diringkas. Kalau lengkapnya bisa dibaca di surah Al-A'raf. Oke. Tsumma adbara yas'a, dia berpaling dan tadi membuat satu sayembara besar, ya, untuk menjatuhkan Musa di depan khalayak ramai. Tapi sebaliknya justru Fir'aun dipermalukan dengan apa? Kalah dan akhirnya beriman para tukang sihirnya Fir'aun. Fahasyara fanada, dia kumpulkan semua manusia termasuk para tukang sihir yang paling hebat. Fanada, dia menyeru, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Fa akhadahullahu, maka Allah langsung mengadab dia, nakalal akhirah, yaitu azab akhirat, wal ula, dan azab di dunia. Akhirnya apa? Akhir kisah, Fir'aun ditenggelamkan di laut merah. Sayang sekali, last minute ketika nyawanya sampai di kerongkongan, ya, Fir'aun, ya, mengaku, ya, ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-an, ya, waqad asaita. Apakah baru sekarang udah nyawa sudah nyampe di kerongkongan baru mau masuk Islam? Enggak bisa, ya. Waqad asaita, selama hidup kamu maksiat, ya. Maka fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah, apa? Nah, meskipun kamu ditenggelamkan, jasadmu itu pasti diselamatkan. Allah selamatkan. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi pelajaran bagi para penguasa setelah kamu. Jadi itu pelajaran tuh, ya. Pokoknya ada seorang profesor dari Prancis yang akhirnya masuk Islam setelah meneliti, ya,
fenomena mumi daripada Fir'aun. Karena memang ini mustahil bisa bertahan seperti ini. Karena Allah sendiri yang mengabadikan, ya, membuat muminya tetap utuh, kan tadi fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Allah yang menyelamatkan, Allah yang menjadikan jasadnya masih utuh supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah Fir'aun. Jadi subhanallah. Oke, sampai ayat berapa? Pun ini. Faqala ana rabbukum ala fa akhadahu Allah nakalal akhirati wal ula. Kemudian ayat yang ke-26, inna fi dzalik, maka pada kisahnya Nabi Musa, pada kisahnya Fir'aun, hancurnya Fir'aun, matinya Fir'aun dan tobat yang kasepnya Fir'aun. Kan mau tobat itu cuman kasep ya. Itu kan. La ibrah adalah pelajaran lima yakhsha bagi orang yang bertakwa, ya. Itu. A antum asyaddu khalqan amis sama. Kemudian Allah mengajak kita merenung, apakah kalian wahai manusia asyaddu khalqan lebih sulit diciptakan amis sama, apakah menciptakan langit? Kira-kira lebih sulit mana? Menciptakan manusia atau langit? Ya Allah, kita ini menciptakan langit sebesar itu mudah, ya. Jadi Allah apa ya? Kalau dalam majas itu majas apa dokter ini? Ya, masya Allah ya. Ini hiperbola, majas hiperbola ya, masya Allah. Banaha, Allah yang membangun menciptakan langit, ya, sedahsyat itu. Menciptakan manusia ya enting, ya kan gitu. Oke, barakallahu fikum. Oke, sampai ayat 27. Bismillah, kita coba hafalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17. Mana dokter ini? Bun ini. Idhab itu ya. Kita mulai dari sebelumnya supaya tidak langsung ya tinggi ya. Oke. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Satu. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Dua. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguh, ya, dia telah dipanggil oleh Allah untuk datang ke lembah yang suci, yaitu lembah Tua, untuk menerima wahyu. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Tua. Satu. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Tua. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Satu. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Dua. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Tiga. Idhhab ila pergi, berangkatlah menghadap ayah angkatmu Fir'aun. Innahu tagha, sungguh dia telah melampaui batas. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Satu. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Satu. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa.
Faqul hal laka ila an tazakka. Satu. Dua. Tiga. Sampaikan kepada dia, mau enggak ya diajak untuk bertaubat, mensucikan diri oleh Nabi Musa, anak angkatnya itu. Faqul hal laka ila an tazakka. Satu. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. Satu. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Satu. وأهديك إلى ربك فتخشى. Dua. وأهديك إلى ربك فتخشى. Tiga. وأهديك إلى ربك فتخشى. Aku akan memberikan petunjuk kepada engkau menuju Allah Subhanahu wa taala dan engkau menjadi orang yang bertakwa, takut kepada Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Satu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Satu. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. Satu. Dua. Tiga. Oke, sampai terakhir wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya, kemudian fa'araul ayatul kubra, Allah tampakkan kepada dia ayatul kubra, yaitu ayah itu adalah tanda kebesaran Allah, yaitu mukjizat al-kubra yang besar ya. Fa'arahul ayatul kubra. Satu. Fa'arahul ayatul kubra fakadzdzaba wa 'asa. Satu. Fakadzdzaba wa 'asa. Dua. Fakadzdzaba wa 'asa. Tiga. Jadi ini berurutan sekali. Allah tampakkan mukjizat,
kemudian didustakan ya. Fakadzdzaba didustakan. Fakadzdzaba wa 'asa, namun mereka mendustakan wa 'asa dan tetap maksiat. Fakadzdzaba wa 'asa. Satu. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa. Satu. Thumma adbara yas'a. Dua. Tiga. Tidak cukup mendustakan kadzdzaba, tapi apa? Dilanjutkan thumma, kemudian adbara, berpaling, yas'a, membuat ya rencana jahat. Thumma adbara yas'a. Satu. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa. Thumma adbara yas'a. Satu. Fahasyara fanada. Satu. Dua. Tiga. Maka ya melanjutkan rencana jahatnya, dia mengumpulkan hasyara, dikumpulin, diundang semua tukang sihir dan semua rakyatnya. Fanada, dan dia mengumumkan ya, memproklamirkan. Fahasyara fanada. Satu. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa. Thumma adbara yas'a. Fahasyara fanada. Satu. Faqala ana rabbukumul a'la. Satu. Dua. Tiga. Maka faqala, dia mengaku, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi ya. Faqala ana rabbukumul a'la. Satu. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa. Thumma adbara yas'a. Fahasyara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Satu. Oke, alhamdulillah. Sepertinya sampai ayat berapa itu? 24 ya. Baik. Oke. Untuk bagian kedua coba kita ulang sekali lagi sama-sama dari fa'ara ya. Karena ini ada dua bagian ya. Ada dua bagian tentang kisah tadi itu. Untuk bagian kedua kita mulai dari fa'arahul ayatul kubra, ketika Allah menampakkan kepada Firaun yaitu mukjizat, yaitu Nabi Musa ya. Lewat Nabi Musa Allah tampakkan mukjizat yang besar. Oke, sama-sama dari fa'arau. 1, 2, 3. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa.
ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Oke, bergantian sama saya. فأراه الآية الكبرى ثم أدبر يسعى فقال أنا ربكم الأعلى فأراه الآية الكبرى. Dr. Dimas, Dr. Yusuf, Dr. Akil, Dr. Anas. فأراه الآية الكبرى. Dr. Ami. Ini فحشر فقال أنا ربكم الأعلى. Sekarang bagian yang pertama bergantian. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. Sambung. فقل هل لك إلى أن تزكى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. Sekali lagi. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. Dr. Ami. Sambung. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. Dr. Anas. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Dr. Akil. فقل هل لك إلى أن تزكى. Baik, sekarang kita gabung dua bagian. Kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Oke, bergantian. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فأراه الآية الكبرى ثم أدبر يسعى
فقال أنا ربكم الأعلى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Dr. Timas. Dr. Yusuf. Dr. Ami. Fahasyara. Faqala ana rabbukumul a'la. Ada dua nabi yang berurusan sama Fir'aun. Satu siapa? Tiga berarti. Benar. Ada tiga ya. Satu siapa? Nabi Harun. Dua Nabi Musa. Tiga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan juga sama Fir'aun. Ya benar. Jadi Fir'aun itu kan jabatan penguasa Mesir, namanya Fir'aun ya. Adapun namanya ada Ramses I, Ramses II dan seterusnya. Adapun penguasanya namanya Fir'aun. Okay. Benar. Oke, sekarang kita dari ayat pertama ya. Bergantian bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. والسابحات سبحا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة أبصارها خاشعة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فحشر فنادى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Sudah ya? Hah? Udah? Oh astagfirullah. Oh iya astagfirullah. Kebablasan ya? Oh iya. Saking semangatnya. Terakhir adzan. Baik. Alhamdulillah. Kita minta waktu 1 menit saja sebagai ya. Oke, monggo. Tolong ditutup dulu tuh. Kita sudah tahu adzan. Oke. Off. Oke, kita minta 1 ibroh pelajaran yang didapatkan oleh Dr. Anas selama di Tanah Suci ya. 1 menit saja. Ya. Sini. Buat kita supaya
kecipratan semua ya, insyaallah. Pengalaman. Tentunya suasana haji kemarin kan berbeda, Dok. Ya, terima kasih. Wukuf di Padang Arafah adalah sebuah hal yang menurut saya paling diobsesikan oleh seluruh umat Islam, bahkan dalam seumur hidupnya. Dan orang yang dihimpun di sana tentunya harus dengan penuh ketawaduan bahwa mereka yang wukuf itu bukan semata karena mereka baik. Boleh jadi karena doa para teman-temannya, saudara-saudaranya supaya mereka itu diampuni dan diberangkatkan Allah, diantarkan ke wukuf Arafah karena dosa-dosa yang besar. Jadi atas kontribusi teman-temannya, mudah-mudahan saudaraku diampuni dan jadilah pengampunan itu diantarkannya orang-orang haji di Padang Arafah. Amin. Terima kasih atas doa-doa teman sekalian sehingga kami terhimpun di Padang Arafah dan mudah-mudahan terampuni tidak hanya dosa kami yang di Arafah juga saudara semua. Amin. Masya Dan hakikat husnul khotimah adalah kita menghadap Allah dengan titik nol dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala yang lain kecuali surga. Semoga haji beliau mabrur sama istri ya? Oh sendiri. Ditinggal istrinya ini. Dan ya. Oh itu. Dan semoga teman-teman ya, termasuk saya sendiri juga belum, semuanya moga-moga diberikan jalan ya, diberikan karomah ya, cara yang insya Allah yang cepat, yang mudah, bagaimana bisa datang lagi ke tanah suci untuk menaikkan haji ataupun umroh ya, insya Allah. Semoga semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oh gitu. Nggih, siap. Oh ya. Nggih. Baik, teman-teman sekalian, sampai sini dulu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.